Halo, kembali lagi bersama saya Doran Supater. Nah, di kali ini saya akan membahas salah satu olahraga yang cukup populer ya. Nah, olahraganya itu adalah tenis meja. Nah, untuk kali ini saya akan membahasnya dari sejarah tenis meja dan perkembangan tenis meja di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut, simak video berikut sampai habis. Oke? Yang pertama, ini adalah sejarah tenis meja. Nah, tenis meja sendiri merupakan salah satu olahraga bola kecil yang cukup populer dan banyak dimainkan oleh masyarakat karena olahraga tenis meja ini tergolong mudah serta tidak memerlukan tempat yang luas. Bahkan, permainan tenis meja atau pingpong ini dapat dilakukan di dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Jadi awalnya itu tenis meja atau pingpong yang bersifat rekreasi menjadi olahraga yang serius ya, yang turut dilombakan di ajang Olimpiade. Peminat pun tak sebatas para atlet tenis meja, tetapi merambat juga hingga ke klub atau perkumpulan non formal di masyarakat. Nah, sementara itu sejarah tenis meja sendiri itu berawal dari Inggris ya. Dari situs Pongworld menyebutkan bahwa pingpong dimulai sebagai hobi sosial di Inggris yang mencuat akhir tahun 1800-an. Meja makan dan bola yang terbuat dari gabus menjadi perangkat pertama yang digunakan. Boleh jadi mereka menyebut permainan itu sebagai gosima, plim-plam, atau pingpong. Nah, ketika abad berganti, permainan itu pun mengalami sejumlah perubahan di Inggris. Belakangan ada yang memperkenalkan bola seloid pada permainan ini, sedangkan yang menambahkan karet pada bat yang terbuat dari kayu. Namun belakangan seperti dilansir dari situs Gestus.com, olahraga ini juga populer di Amerika Serikat sekitar tahun 1900-an ya. Sayangnya permainan ini mulai kehilangan popularitasnya. Tapi secara kebersamaan muncul juga salah satu gerakan simultan. Nah, yang dimana sejumlah kawasan di dunia berupaya menghidupkan kembali pingpong sebagai olahraga serius pada tahun 1922. Nah, itu kira-kira pas gimana ya? Sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan setelah terjadinya gerakan simultan yang dilakukan oleh orang yang hobi terhadap bola pingpong pada tahun 1922, hasilnya itu terbentuklah Federasi Tenis Meja Internasional ya, yang bisa kita sebut ITTF, yang terdiri atas 140 negara anggota pada tahun 1926. Nah, ITTF juga menjadi sponsor individu dan tim yang bermain di kejuaraan dunia diselenggarakan 2 tahun sekali. Olahraga ini pun segera menyebar ya ke Jepang dan Asia. Nah, di sini juga Jepang, namun pada tahun 1950 dan 1960 itu yang mendominasi di Asia itu adalah Jepang. Namun Cina dengan segitnya mengejar ketertinggalan pada tahun 1960 dan 1970. Cina menguasai sendiri tenis meja, tapi setelah tenis meja menjadi cabang olahraga yang dilombakan di Olimpiade pada tahun 1980-an, negara-negara lain seperti Swedia dan Korea Selatan turut masuk dalam jajaran papan atas dunia. Nah, jadi bukan hanya Jepang, Cina, namun yang menjadi
Daya tariknya adalah Swedia dan Korea Selatan juga turut menjadi masuk dalam jajaran papan atas di dunia ya. Nah, setelah itu pemain tenis meja masuk Asia selain India setelah tahun 1910. Namun usaha-usaha terorganisir untuk memperkokoh kepentingan tenis meja baru berakar pada waktu diselenggarakannya kejuaraan dunia di Bombay pada tahun 1952. Negara-negara Asia sebagai peserta dalam kejuaraan dunia tersebut memutuskan untuk membentuk federasi tenis. Nah, di sini untuk tenis meja Asia yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan The Bell Tennis Federation of Asia atau TTFA. Nah, federasi ini diselenggarakan dengan sukses 10 kejuaraan Asia, yaitu yang pertama itu di Singapura tahun 1952. Nah, yang kedua itu di Tokyo ya tahun 1953. Nah, yang ketiga itu di Singapura lagi tahun 1954. Kemudian di Manila tahun 1957. Kelima di Bombay pada tahun 1960. Kemudian dilanjutkan lagi di Manila untuk yang keenam itu pada tahun 1963. Kemudian yang ketujuh di Seoul yaitu atau di Korea Selatan. Kemudian yang kedelapan lanjut lagi di Singapura. Nah, itu pada tahun 1967. Kemudian lanjut lagi yang ke-9 itu di Jakarta. Nah, kita tahu di Indonesia sendiri ya, itu cuma menjadi tuan rumah itu hanya sekali, yaitu pada tahun 1969. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir itu di Nagoya pada tahun 1970. Nah, itu untuk sejarah tenis mejanya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah awal di mana olahraga tenis meja itu masuk ke Indonesia. Nah, di sini tenis meja di Indonesia baru dikenal pada tahun 1930. Dan pada masa itu hanya dilakukan di balai-balai pertemuan orang-orang Belanda sebagai suatu pemain rekreasi. Hanya golongan tertentu saja yang dari golongan pribumi yang boleh ikut latihan, antara lain keluarga Pamong yang menjadi anggota dari balai pertemuan tersebut. Sebelum Perang Dunia Kedua terpecah, tepatnya tahun 1939, tokoh-tokoh pentenis mejaan mendirikan PPSI, Persatuan Pimpong Seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 1958 dalam kongresnya di Surakarta, PPPSI mengalami perubahan nama menjadi PT MSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 1960 PT MSI telah menjadi anggota Federasi Tenis Meja Asia, yaitu TTFA, Table Tennis Meja Federation of Asia. Perkembangan tenis meja di Indonesia sendiri terdiri PPSI hingga sekarang bisa dikatakan cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan perkumpulan tenis meja yang berdiri serta kebanyakan pertandingan tenis meja yang dilakukan. Misalnya, tenis meja yang berdiri serta banyak pertandingan tenis meja yang dilakukan. Misalnya dalam arena, Porda, PON, Popda, Poseni, di tingkat SD, SLTP, SLTA, serta pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan tenis meja, instansi pemerintah dan swasta atau Karang Taruna dan lain-lain. Nah, di sini Indonesia selalu diundang ya dalam kejuaraan resmi dunia setelah Indonesia terdaftar sebagai ITTF pada tahun 1961. Nah, saling kegiatan pertandingan tersebut, hal yang patut dicatat perkembangan pertenis meja nasional adalah terdirinya Silatama, sirkuit laga tenis meja utama yang mulai pada awal tahun 1983 yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali, serta Sila Taruna yang kegiatannya dimulai sejak
tahun 1986, setiap 6 bulan sekali. Nah, itu salah satu sejarah perkembangan tenis meja di Indonesia. Nah, di sini kita tahu bahwa olahraga tenis meja juga merupakan salah satu olahraga yang cukup populer di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah dan perkembangan tenis meja di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.